Ini build dari mana? Halo guys, kali ini tutorial akan dibawakan oleh gua, Bang Yan. Kali ini tutorialnya akan bertempat tentang efisiensi item. Gimana tuh maksudnya efisiensi item? Jadi basicnya, kita bisa lihat item-item komponen yang paling pertama kita beli, yaitu ada Amplifying Tome, Longsword, Brawler Gloves, Cloth Armor, Ruby Crystal, Dagger, Sapphire Crystal, Null Magic Mantle. Semua item basic itu punya status kan, seperti halnya Null Magic Mantle punya 20 Magic Resistance, Cloth Armor ada 20 Armor, Ruby Crystal ada 150 Max Health, Longsword 12 Attack Damage, Amplifying Tome dengan 25 AP Ability Power. Nah, dengan komponen-komponen tersebut yang punya status masing-masing, kita bisa ngitung status-status tersebut adalah sama dengan halnya kita punya 500 gold dalam tas. Kita konversikan 500 gold sama dengan status-status tersebut tadi. Nah, coba deh kalian perhatiin. Terus kalian ingat-ingat. Berdasarkan konversi tadi, 500 gold itu sama dengan 25 AP. Coba kita sederhanakan. Di situ kita mendapatkan 100 gold sama dengan 5 AP. Yang berarti, setiap 5 AP yang kita punya itu sama dengan halnya 100 gold yang kita punya. Nah, lalu kita perhatikan masing-masing item AP yang klasik. Di situ ada Blasting Wind, Needless Large Rod, dan Rabadon Deathcap. Itu kan flat tuh, isinya cuma ability power. Kita bandingkan kan harga-harga yang tertera. Blasting Wind punya 900 harga gold, Needless Large Rod 1400 harga gold, Rabadon 3400 gold. Dari situ kita bisa hitung. Contohnya nih, kalau Large Rod kita anggap aja tadi kan udah ada 100 gold sama dengan 5 AP. Coba kita kaliin, apakah dengan 1400 gold hasilnya sama dengan 60 AP? Coba kita hitung. Cara ngitungnya adalah gampang, 5 dikali 14, ya kalau 100 gold itu adalah 5 AP, 1400 gold sama dengan 14 dikali 5 AP kan. Kita kali-kaliin, hasilnya 70 AP. Loh, kok beda? Harusnya kalian dapat 70 AP, tapi ini Large Rod cuma ngasih 60 AP. Apakah artinya itu Large Rod adalah item scam? Sebenarnya enggak juga. Karena untuk kita beli Rabadon, kita harus beli dulu Large Rod. Tapi emang secara status dia rugi. Oleh karena itu dia tidak efisien untuk dibeli di awal. Sama halnya seperti first item Rabadon. Sering tuh orang-orang ada yang mendebatkan, Rabadon itu first item bagus atau enggak sih? Nah, daripada kita debatin tanpa hitung-hitungan, mending kita hitung aja langsung. Di sini kita bisa lihat, Rabadon itu 110 ability power. Cuman di pasifnya dia ada 40% tambahan total AP. Nah, kalau kita belinya first item Rabadon, artinya kita cuma nambah 40% dari total 110 AP, di mana hasilnya itu cuma menambahkan 44 AP. Total dari semua AP yang kita dapat itu adalah 154 AP. Nah, berhubung tadi kita udah tahu 100 gold itu sama dengan 5 AP. Kita kalikan aja, 34 kali 5 sama dengan 170 AP. Nah, dari gitu aja kita udah bisa ngeliat tuh. Kalau kita beli first item Rabadon, kita udah rugi 16 AP. Jadi, first item Rabadon itu bagus atau enggak? Nah, dari angka udah kelihatan kan, kalau first item Rabadon itu tidak efisien. Makanya, sebagusnya, kalau emang kalian mau nge-burst, biasanya belinya Luden. Kalau kalian mau ngepok lagi, mungkin belinya Lianti, yang kayak gitu-gitu. Karena yang mereka mempunyai pasif tersendiri yang membuat harga barangnya itu berguna. Tapi tunggu dulu, di balik item jadi itu, khusus barang AP ada yang broken. Ternyata meta yang cukup bagus itu adalah kalian membawa 5 buku. 5 buku? Nggak salah, iya, itu 5 buku Amplifying Tome. Kalau kalian total
hasilnya punya 125 ability power. Kenapa tuh OP? Karena dengan harga 2.500 gold, kalian sudah bisa mendapatkan 125 ability power. Karena dibandingkan dengan Blasting One dan Large Rod yang harganya 2.300, itu cuma nambah 105 ability power. Beda 20 ability power, lumayan loh. Kita pecahkannya segini aja. Kalau kalian pertama kali pulang, punya uang 1.500 gold. Kalau kalian jadi buku, itu kalian bisa dapat 75 ability power. Dimana kalau kalian pulang cuman beli satu large rod, itu cuma nambah 60 ability power. Loh, tapi kan 15 ability power dulu emang gede ya? Ya kalau di early game, angka itu lumayan besar. Karena udahnya kan kalian dapat lagi scaling AP dari skill masing-masing. Jadi dikali lagi, di amplify lagi. Belum lagi kan kalau awal musuhnya belum bisa beli MR. Dan lagi, kalau misalkan kalian mau beli Rabadon, di sela-sela 2.300 sampai 3.400 gold itu, kalian gak akan dapat item apa-apa lagi. Artinya ketika kalian punya 105 ability power, di situ kekuatan kalian akan stagnan lumayan lama. Karena harga resep Rabadon itu cukup mahal. Kalau kalian beli 5 buku, beberapa buku itu bisa kalian jadikan Blasting One, bisa dijadikan Oblivion Orb, dan lain-lain. Itu value-nya cukup gede. Dengan nambah uang dikit, ability power kalian naik juga, pasifnya nambah, bakal jauh lebih berguna daripada beli Rabadon yang di tengah-tengahnya kalian bakal stagnan dulu, nggak tambah apa-apa. Maka dari itu, meta 5 buku ini termasuk salah satu hal yang bisa di-abuse. Apalagi di Wild Rift ini kalian harus mengutamakan fight Dragon. Di Dragon siapa yang punya power spike lebih dulu biasanya lebih gampang kontrol Dragonnya kan. Nah, by the time kalian punya 5 buku, fight Dragon itu pasti udah mau mulai. Kalian bisa setup duluan, kalian bisa bunuh duluan, kalian bisa snowball lebih besar dengan 5 buku karena power di awal yang lebih kuat. Build in lah terus itu snowball. Kalau kalian nggak percaya, coba aja dulu praktekin. Nanti kalian bakal ngerasain sendiri kok. Kalau udah biasa nih, beli item full jadi dan 5 buku duluan buat nyicil komponen yang lain. Itu sama-sama kerasa sakit kalau kalian udah pakai. Nah, kalau misalkan 5 buku bisa, apakah 5 pedang juga bisa? Sebenarnya simpel aja. Kita lihat aja pedang longsword itu dengan harga 500 dia dapat 12 attack damage. Kalau BF Sword dia 1500 dapat 40 attack damage. 500 banding 1500 itu 3 kalinya kan. Jadi kita simpel aja, longsword langsung kita kali 3 aja. Apakah 12 attack damage dikali 3 sama dengan 40? Kita hitung aja, 12 AD dikali 3 sama dengan 36 AD. Ternyata lebih kecil daripada BF Sword yang 40 AD. Artinya nggak bisa dong kita nge-stack 5 pedang. Nah, kalau 5 pedang itu rugi. Kalian gak ada untung-untungnya nge-stack 5 pedang. Kalau yang AD, kalian mending jadiin ke BF Sword. Makanya terkadang beberapa ada kan meta 2 BF Sword buat kayak Draven, buat kayak Kaisa. Kebalikan dari meta buku tadi. Karena gak ada untung-untungnya, BF-nya lebih valuable, kalian banyakin BF-nya. Cuman kenapa biasanya cuma nyampe 2 BF? Ya karena item yang awalnya dari BF Sword gak begitu banyak. Karena itu biasanya cuma beli 2 yang ujung-ujungnya jadi Infinity Edge dan Bloodthirster. Kesimpulannya, 3 longsword tidak bisa di stack, atau malah 5 longsword itu nggak bagus buat kita stack. Gak worth. Cuman dari hitung-hitungan kayak gitu aja kita bisa ngelihat item itu bagus atau enggak. Itu adalah basic dari item efisiensi. Dengan ilmu yang kayak gini, harusnya kalian mulai bisa melihat item yang mana sih sebenarnya yang bagus, cuman komponen doang, dan item mana yang harusnya jadi. Begitu. Segini aja konten yang bakal gue sampaikan, karena di part selanjutnya bakal ada lanjutan yang lebih rumit. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa tinggal komen di kolom komentar di bawah. Bisa juga mampir ke live gua yang tiap hari Minggu.
Oke, segini aja dulu dari gua. Selamat ketemu di konten Dongden selanjutnya. See you next time.